Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Wardana Fiza, NPM 307. Saya berperan sebagai manajer pemasaran. Perkenalkan, nama saya Farfa Diba, NPM 2982, berperan sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Laura Nafisaryani, NIM 3003. Saya di sini sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Zahrotul Ihda Amriani, NPM 358. Saya sebagai manajer keuangan. Perkenalkan, nama saya Aura Azza, NPM 2969. Saya berperan sebagai manajer produksi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Kita dikumpulkan di ruang rapat ini oleh Ibu Pemimpin untuk membahas tentang persoalan penurunan omset perusahaan pada perusahaan kita dan strategi meningkatkan penjualan produk kita. Baik, Ibu Laura, segera dimulai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, seperti yang sudah diketahui, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup drastis ya, cukup signifikan. Untuk itu, kita perlu membahas pada rapat kali ini, apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut, dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita. Sebelumnya, saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama dari pemasaran, dari Bu Mila. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa udah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Oke. Untuk ini kita tampung dulu, lalu kita ke bagian keuangan. Bagaimana dengan Bu Ani? Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan, setelah dianalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi, ternyata penyebabnya itu karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Lalu selanjutnya bagian produksi, apa ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut yang menjadi keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sudah mendekati jadwal servis tahunan. Baik, terima kasih penjelasannya. Saran diterima, kita akan segera menghubungi pihak yang terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi agar proses produksi tetap berjalan lancar. Baiklah, karena semua sudah menyampaikan keluhannya masing-masing, kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita, serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi di masing-masing bagian? Mohon izin nih Bu, saya punya pendapat. Kalau saya lihat dari beberapa divisi, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui cara memproduksi dan cara mempromosikan produk kita, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama, jadi kayak cenderung monoton gitu. Kalau menurut saya sih begitu. Oke. Kalau seperti itu, apa cukup efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya dari beberapa cara yang bisa dilakukan, menurut saya yang paling utama itu adalah dengan melakukan promosi menggunakan sosial media yang ada ya, seperti Instagram, Facebook dan lain sebagainya, ataupun bisa TikTok, karena pada zaman sekarang kan yang digandrungi anak-anak muda TikTok dan Instagram. Mungkin kita bisa mencobanya. Maaf Bu, saya Mila. Saya sangat sependapat dengan Ibu Farah. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak.
diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Oke. Bagaimana yang lainnya setuju? Jika boleh menambahkan saran ya Bu, menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau. Sebenarnya kita bisa merencanakan produksi produk yang lebih minimalis dengan harga yang tentu saja lebih terjangkau, sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing yang lain. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Aura. Untuk itu sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan memfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan kembali membeli dalam jumlah besar. Mungkin saran Bu Ani lebih tepat, tetapi menurut saya bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali. Dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baik, kita akan menggunakan saran dari Ibu Ani. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan selama pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih sebagai strategi peningkatan penjualan. Baik, selanjutnya untuk Ibu Mila, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu. Sebelumnya, saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurusi segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online. Kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik di visual maupun di diskon-diskon yang diberikan. Adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita. Dalam proposal tersebut kita juga akan memfokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya. Karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Baik, saran disetujui, segera lakukan tindakan agar tujuan lebih cepat untuk dicapai. Lalu untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Mila. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas semua pendapat yang rekan-rekan sudah berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua masalah yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baik, sebelum menghadiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Yaitu diantaranya 1. Akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. 2. Melakukan produksi melalui media sosial. 3. Menjual produk secara online melalui e-commerce. 4. Mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. 5. Fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10-25%. Saya akhiri rapat ini. Selamat bekerja dan semangat. Selamat pagi Bapak Ibu semua rekan-rekan. Selamat pagi.